Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal bisnis gorden custom yang diproduksi oleh CV atau toko DJ Gorden. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya merupakan mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2020 10 138. Konten daripada presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai deskripsi bisnis, yang kedua mengenai pemasaran, yang ketiga mengenai pelaksanaan bisnis, yang keempat mengenai manajemen dari DJ Gorden, kemudian yang kelima mengenai kondisi finansial, yang keenam risiko, dan yang ketujuh adalah strategi panen. Pada penjelasan mengenai deskripsi bisnis DJ Gorden ini, yaitu dari latar belakang bahwa DJ Gorden atau gorden sendiri merupakan salah satu kebutuhan interior rumah yang tidak bisa ditunda setelah rumah tinggal ditempati atau dihuni oleh penghuninya. Kemudian DJ Gorden pada kondisi seperti saat ini merupakan toko yang siap memenuhi kebutuhan gorden konsumen di wilayah Tangerang dan sekitarnya, menuntut semakin berkembangnya pembangunan perumahan di wilayah Tangerang. Latar belakang yang ketiga yaitu kami DJ Gorden tidak hanya ingin menjawab kebutuhan mengenai kebutuhan konsumen, tapi kami juga ingin memberi manfaat kepada masyarakat yang memiliki ketertarikan dengan keindahan serta seni interior. Dan faktor yang keempat yaitu produk kami memiliki keunikan tersendiri, yaitu selalu berbeda. Setiap pemasaran selalu berbeda sesuai dengan yang keinginan konsumen kehendaki. Kemudian setelah kami mengadakan riset dan analisa, kita menggunakan beberapa menggunakan analisa SWOT, yaitu mengenai kekuatan atau strength. Kekuatan kami di Cikoden yaitu bahannya unik dan merupakan hasil karya sendiri atau homemade. Kekurangannya yaitu bisa dijiplak atau banyak contoh produk-produk yang serupa tapi bukan dari produk kami. Kemudian opportunity daripada kesempatan ini, tren mengikuti desain ruangan atau custom sehingga semakin tinggi tingkat pembangunan wilayah di perumahan di Kabupaten Tangerang, maka peluangnya akan semakin besar atau opportunity akan semakin terbuka lebar. Nah, untuk tris pada analisa ini, yaitu persaingan dengan toko yang sekarang saya ini sudah ada atau sudah existing dengan produk gorden atau produk gorden yang bukan custom dari produk gorden yang sudah jadi bisa tinggal langsung pasang. Itu adalah tris untuk eh, analisa pasar kami saat ini. Target yang kita sasar untuk penjualan gorden saat ini yang pertama adalah ibu-ibu rumah tangga yang pada saat ini sedang membeli rumah barunya. Kemudian target yang kedua atau audiens yang kedua yaitu mengenai beberapa pasangan yang baru saja menikah dan eh, memiliki tempat hunian baru. Kemudian target yang ketiga yaitu ibu rumah tangga atau masyarakat yang ingin mengganti gorden lamanya menjadi gorden baru. Itulah target atau sasaran dari market kami nanti untuk penjualan gorden custom ini. Tentunya tingkat persaingan kompetitor yang memproduksi gorden yang sama kemungkinan sangat terjadi. Sudah wajar. Namun dengan ditambahkan pelayanan serta servis yang bagus kepada pelanggan, kami yakin kita yang lebih kompetitif. Kompetisi di Gorden saat ini yaitu yang pertama Mekar Gorden, yaitu salah satu toko yang memproduksi gorden custom yang boleh dibilang serupa dan satu akses atau satu radius. Yang kedua yaitu Ririn Gorden, di mana toko ini juga sama memproduksi gorden atau produk gorden yang sama, namun di sini dari sisi lokasi agak berjauhan dan fokus pada gorden yang sudah jadi. Yang ketiga yaitu Istana Gorden dan Wallpaper. Toko ini menjual produk gorden juga, custom juga, namun di sisi lain ada campuran mengenai pemesanan
yaitu berupa wallpaper atau vinyl. Jika dilihat dari pangsa pasar, maka secara pangsa kebetulan Golden Custom ini dapat dikatakan masih memiliki peluang yang cukup besar. Dari persentase yang ada market Golden saat ini, masih banyak disumbang oleh Golden lokal berbahan dasar standar, yaitu sebesar 45%. Kemudian Golden Blackout jadi, itu sebesar 30%, dan Golden Blackout Custom sebesar 25%. Nah, 25% ini adalah sasaran yang akan kita capai untuk penjualan Golden Custom. Rencana pemasaran yang akan kita lakukan, yang pertama, yaitu menyebar flyer ke perumahan-perumahan terdekat dengan toko. Yang kedua, memasang showboard atau spanduk atau banner di toko agar terlihat konsumen yang melihat atau melintas di toko. Yang ketiga yaitu kita akan melakukan iklan lewat media sosial ataupun Facebook, ataupun Instagram atau live TikTok. Kemudian yang keempat, kita coba menerapkan marketing canvassing, yaitu menjemput bola. Sales kami akan door to door ke perumahan-perumahan untuk menawarkan produk atau sekedar memberikan flyer atau brosur. Kemudian yang tak kalah penting, yaitu kita akan memperpanjang jam operasional toko. Yang tadinya mungkin kita mulai beroperasi jam 9, kita akan maju dari jam 8, dan kita juga tutup lebih malam, sekitar jam 9-an. Itu untuk menjawab tantangan atau pangsa pasar saat ini. Kemudian pelaksanaan bisnis, yang pertama, dari sisi lokasi kita memang berada di jalan raya mau Selatan, di mana jalan raya ini merupakan akses terbesar atau akses utama menuju wisata alam, yaitu mangrove, dan akses menuju ke Tanjung Kait dan Tanjung Pasir. Yang kedua, untuk pelaksanaan bisnis yang kedua mengenai sumber daya atau sumber bahan baku. Jadi sumber atau bahan baku Golden Custom yang dari DJ Golden ini kami dapatkan dari grosir dan pabrik kain di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dan kami juga memiliki channel pabrikan yang bagus dan harga yang terjangkau. Sehingga untuk memasarkan ke konsumen, kita tidak memasang harga yang cukup tinggi. Namun kita sudah memiliki kualitas kain Golden yang sangat bagus. Kemudian akses transportasi menuju lokasi atau toko ini yaitu cukup mudah dan tidak sulit. Kenapa? Karena memang kita berada di jalur utama. Jadi untuk mobil pick up, bis, angkutan, itu kita bisa lewat di depan kios kita atau toko DC Golden ini. Selanjutnya dari sisi manajemen, toko DJ Golden ini terdiri dari 3 karyawan. Yang pertama kepala toko dan 2 orang karyawan. Kepala toko ini bertugas mengurus mengenai masalah keuangan, purchasing, terus kemudian strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Sedangkan karyawan toko, yang pertama itu bertugas menjaga toko, melayani konsumen apabila ada konsumen yang masuk, mempromosikan, membersihkan toko, dan lain sebagainya. Kemudian tugas dari karyawan yang kedua, yaitu melakukan taking order apabila ada pesanan secara custom, langsung datang ke rumah konsumen untuk melakukan survei dan pengukuran. Kemudian meninjau masalah finansial atau perencanaan finansial daripada DJ Golden. Perencanaan finansial pada DJ Golden ini kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu fixed cost atau biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kita tentukan biaya tetap dulu. Kita perlu mesin jahit, meteran, mesin steamer, kemudian tangga, kemudian gaji karyawan, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk variable cost tentunya adalah bahan untuk membuat gorden, yaitu berupa kain, aksesoris, kemudian pelengkap untuk pemasangan seperti kayak baut, freezer, dan lain sebagainya. Nah, jika ditotal, perencanaan finansial DJ Golden ini sekitar kurang lebih hampir 20.900.000 atau 21 juta. Kemudian evaluasi mengenai break even point atau BEP DJ Golden dengan asumsi variable cost 340, kemudian fixed cost 13.900.000, dan kita memiliki harga jual satu set Golden itu sebesar 1,5 juta. Maka ketemulah titik BEP atau titik impas kita itu yaitu 12 set. Atau kalau diuangkan atau di convert ke amount itu sebesar 18 juta. Dari analisa break even point di atas itu terbaca bahwa kita harus menjual kuantiti 12 untuk mencapai titik impas.
Hal ini berarti bahwa DJ Gorden akan ketemu dalam titik BEP pada saat penjualan sebanyak 12 set gorden atau 18 juta. Nah, agar DJ Gorden mendapatkan keuntungan yang lebih, maka DJ Gorden harus menjual di atas 12 unit atau 12 set. Dengan asumsi break-even point ini, apabila diasumsikan dalam 1 bulan itu kita menjual 4 set gorden dengan harga 1,5 juta, artinya selama 3 bulan kita sudah bisa mencapai di titik impas BEP ini. Sehingga bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam kita sudah mencoba untuk mencari atau mengumpulkan keuntungan daripada penjualan gorden saat ini. Kemudian dari sisi risiko dan strategi panen, DJ Kode sendiri memiliki masalah potensial, yaitu yang menjadi masalah potensial dalam menjalankan bisnis ini adalah terjadinya atau rusaknya harga pasaran gorden karena banyaknya online store yang memanting harga di bawah harga standar. Kemudian untuk keberlanjutan bisnis ini, supaya terus berkembang, maka kita akan fokus mencapai tujuan penjualan, pemasaran, dan keuangan. Sehingga harapannya ROI atau ROE ini akan semakin cepat tercapai dan keuntungan besar akan dapat dicapai oleh DJ Koden. Demikian presentase kali ini. Untuk kontak person bisa dengan saya Stigton 817606801 atau via email atau bisa langsung ke offline store kami yaitu di Jalan Sepatan Mauk kilometer 12,2 Kelurahan Pisangan Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.